Mereka berdatangan terus entah dari mana. Nyamuk adalah serangga paling umum di dunia, dengan lebih dari 2.500 spesies yang mendenging, bikin sebal, dan menggigit manusia. Kamu nggak akan bisa lolos dari kehadiran dan gigitan mereka yang diam-diam kemanapun kamu pergi. Tapi inilah tempat yang bisa kamu kunjungi di mana kamu nggak perlu tidur di dalam kelambu atau menyimpan semprotan serangga. Tabuh genderang, tara! Islandia, negara di Eropa ini terisolasi dari banyak tempat lain dan merupakan tempat beberapa gunung berapi aktif dan lanskap cantik. Yang terbaik dari itu semua adalah kamu bisa menikmati perjalanan tanpa khawatir ada serangga kecil itu. Ilmuwan penasaran kenapa di sana nggak ada nyamuk meski hawa dingin bukan penghambat perkembangan nyamuk. Nyamuk lebih suka lingkungan basah dan lembab alih-alih lingkungan ekstrim di bagian utara atau selatan planet ini. Tapi ini nggak mencegah nyamuk bereproduksi di tempat-tempat dingin. Cuma Islandia tempat yang nggak begitu disukai nyamuk. Beberapa teori ilmiah termasuk suhu yang membeku. Hanya karena nyamuk bisa bereproduksi di Islandia bukan berarti mereka suka di sana. Teori lain adalah komposisi kimia dari tanah dan air negara itu. Makhluk kecil itu nggak bisa beradaptasi dengan tanah dan airnya sebagai tempat perkembangbiakan. Faktor utama yang dimiliki adalah suhu dan iklim lautnya. Nyamuk bertelur di air. Saat telur menetas dan muncul larva, air harus dalam keadaan cair. Itu memungkinkan nyamuk mengulangi siklusnya. Di Islandia, 3 pembukuan dan pencairan besar terjadi tiap tahun. Nyamuk tak akan mampu bertahan melalui itu. Kamu juga akan berharap wilayah tetangga kayak Greenland, Britania Raya, dan Norwegia menjadi musuh nyamuk. Tapi kenyataannya bukan begitu. Banyak nyamuk hidup dan berkembang di sana. Suatu ketika, seekor nyamuk berhasil menyusup melalui pesawat ke Islandia dari Greenland. Sedihnya atau untungnya terserah kamu. Nyamuk itu nggak bisa bertahan karena kondisi itu. Nyamuk bisa menempuh jarak jauh, tapi lokasi terdekat adalah Norwegia atau Skotlandia yang jaraknya terlalu jauh untuk ditempuh nyamuk. Islandia bebas nyamuk, tapi kayaknya nggak akan seperti itu selamanya. Ilmuwan telah melaporkan 400 spesies serangga baru dalam 30 tahun terakhir. Ini bisa berarti entah insekta itu yang beradaptasi terhadap berbagai iklim atau iklimnya yang berubah, hingga serangga bisa berkembang. Dari 2.500 spesies nyamuk, lebih dari 30 spesies hidup di Britania dan Skandinavia. Hanya masalah waktu sebelum nyamuk beradaptasi dan menghuni Islandia. Spesies khusus ini akan mampu berkembang di Islandia, tapi sekarang penduduk lokal bisa menikmati kebebasan tanpa nyamuk. Mungkin Islandia kayak jauh banget, tapi belum ada apa-apanya dibanding Svalbard. Ini adalah pulau berpenghuni paling utara di dunia. Ketika di sini, tak seorang pun membahas nyamuk sebagai ancaman. Kamu mungkin harus mewaspadai beruang kutub. Ya, karnivora terbesar di bumi ini ancaman terbesar bagi manusia setiap hari. Kamu bisa berjalan keliling kota dan melihat pengumuman berbunyi, "Waspada beruang kutub." Penduduk pulau itu hampir nggak mencapai 3.000 orang. Mereka terdiri dari berbagai kebangsaan, kebanyakan bekerja di pertambangan. Kamu bisa mengunjungi restoran Thailand dalam suhu membeku atau membeli barang impor di toko kelontong lokal. Kamu harus terlindung dengan baik jika berada di luar. Orang menyarankan mesin mobil tetap menyala dan tak terkunci jika kamu keluar dari mobil sebentar. Alasannya, jika beruang kutub muncul entah dari mana, kamu bisa dengan aman berlari masuk mobil untuk berlindung. Beruang kutub kan nggak bisa nyetir. Nah, beruang kutub bukan satu-satunya makhluk yang bisa kamu temukan di pulau ini. Kamu bisa menemukan anjing laut, rubah puffin, dan penguin. Berita sedih kawan, kita kalah jumlah di dunia ini. Ya, penduduk dunia hampir 8 miliar, tapi itu belum ada apa-apanya dibanding semut. Semut mungkin berukuran kecil, tapi jumlahnya besar. Sebagai individu, semut bisa membawa beban ratusan kali bobotnya. Kita belum tahu pasti jumlah semut, tapi ilmuwan memperkirakan antara 10 sampai 100 ribu triliun semut di dunia. Nggak kayak nyamuk, semut sangat berguna bagi lingkungan. Semut menyebarkan biji-bijian dan menyingkirkan hal-hal yang membahayakan alam. Semut membangun terowongan dalam yang bisa menampung jutaan serangga itu. Tiap semut adalah anggota suatu koloni dan loyal kepada satu koloni. Kita sering melihat semut berbaris satu demi satu mengais makanan di luar koloninya. Mereka jarang tersesat dan tahu siapa bagian dari suatu koloni. Jika mereka bertemu semut lain, mereka nggak akan terlalu ramah. Alih-alih, semut akan tetap dekat dengan sesama anggotanya, menjalankan tugas utama dan melindungi ratu. Untuk itulah mereka dilahirkan.
Kamu bisa menemukan beberapa semut dengan ukuran berbeda. Yang lebih kecil biasanya bertugas merawat ratu dan bayi-bayi. Semut berukuran biasa dianggap sebagai semut pekerja dan atau pengais makanan. Mereka membangun terowongan untuk menampung bayi-bayi dan melindungi ratu ketika ratu berkelana di terowongan. Semut-semut besar melindungi koloni dari bahaya apapun dari luar, kayak serangga besar atau koloni semut lain yang ingin memperluas jangkauan makanannya. Gigitan sebagian semut kuat, sedang yang lain cuma akan menginvasi piknikmu. Kalau kamu penasaran, di Islandia juga ada semut. Dan bisa saja di celanamu juga ada semut. Oke, gimana jika aku kasih tahu ada satu serangga yang bisa bertahan melawan apapun, termasuk radiasi? Serangga yang bisa berkembang di mana saja dan pemenang dalam hal daya tahan. Bisa kamu tebak? Nah, inilah dia, kecoa. Kebanyakan kecoa suka sudut gelap dan jarang keluar di tempat terbuka. Kecoa adalah serangga super yang akan menyabet medali emas kalau saja ada Olimpiade serangga. Hewan ini merayap dengan sangat cepat dan terkadang terbang. Dan kalau menurutmu kamu bisa lolos darinya dengan masuk ke air, maka pikir lagi. Hewan perayap ini bisa tahan napas di bawah air selama 40 menit, lebih lama dari yang bisa dilakukan manusia. Kecoa merupakan salah satu serangga yang bisa bertahan lama tanpa makanan. Serangga ini berdarah dingin, yang artinya tubuh mereka butuh panas dari luar untuk menghangatkannya. Meskipun bisa bertahan beberapa waktu tanpa makanan, kecoa butuh air dan cuma bisa bertahan selama sepekan tanpa air. Karena itu, kecoa suka hidup di tempat lembab kayak kamar mandi, ruang bawah tanah, dapur, atau dimanapun yang ada pipa dan air mengalir. Kecoa ahli beradaptasi terhadap lingkungan. Jika kamu menemukan seekor, kemungkinan besar ada lusinan kalau nggak ratusan lagi di dekat situ. Jika kecoa menjajah rumahmu, ahli menyarankan untuk mencari dan menyingkirkan sumbernya, buang sampah secara teratur, dan pastikan untuk membersihkan tempat kamu makan. Pastikan nggak ada remah-remah roti tercecer yang bisa dimakan kecoa dan semut. Jika kamu melihat ada lubang tempat hama itu bisa merayap keluar, langsung tutup lubang itu. Titik masuk manapun bisa menjadi masalah bagimu, terutama kalau berada di dekat tempat-tempat berair. Jika nyamuk memiliki 2.500 spesies, kecoa jauh lebih banyak lagi dengan lebih dari 4.000 jenis di dunia. Kecoa begitu banyak dan sangat tua. Beberapa fosil menyatakan kecoa pertama ada lebih dari 280 juta tahun lalu. Nggak kayak aku. Sepanjang sejarah, serangga ini bertahan melalui banyak bencana alam besar. Mereka termasuk sebagian dari sedikit makhluk yang bertahan sejak saat itu. Beberapa tempat di dekat gurun Sahara bukan cuma harus waspada terhadap gelombang panas, tapi juga terhadap kawanan belalang gurun. Makhluk ini bisa menempuh perjalanan berkilo-kilometer melintasi berbagai negara dan melahap semua di jalannya. Meskipun bisa menempuh jarak jauh dengan meloncat, belalang juga punya sayap untuk terbang. Belalang ini biasanya mendarat di pertanian luas dan melahap semua tanpa menyisakan apapun. Kemungkinan besar kamu bisa menemukannya di Afrika, tapi bisa juga terbang ke tempat-tempat di Timur Tengah dan Asia. Kawanan belalang gurun bukan cuma seram, tapi juga bisa berdampak terhadap perekonomian. Tiap belalang bisa makan tanaman sebanyak bobotnya dan meninggalkan akibat yang merugikan. Hey, kalau dibanding belalang, sekarang kayaknya nyamuk gak begitu buruk lagi kan?